Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat beriman, kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain. Baik lelaki ataupun perempuan, tua ataupun muda, baik orang sehat ataupun sakit. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Setiap manusia memiliki ajal dan kematian tidak bisa dihindari, dan kita tidak ada yang bisa lari darinya, namun sayang sedikit manusia yang mau bersiap menghadapinya. Seperti dalam firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 8. Sahabat beriman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang ketika mayat meminta tolong kepada seluruh orang yang dikenalnya. Simak videonya sampai akhir. Konon orang yang mati awalnya tidak menyadari bahwa dirinya telah mati, dia merasa dirinya sedang bermimpi mati, dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani, disolati, hingga diturunkan ke liang lahat. Dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun oleh tanah. Dia berteriak-teriak tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Beberapa waktu kemudian saat semua sudah pulang meninggalkannya sendirian di bawah tanah, Allah Ta'ala kembalikan ruhnya. Dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya. Dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dia alami hanyalah sebuah mimpi buruk. Dan kini dia sudah bangun dari tidurnya. Kemudian dia meraba badannya yang hanya diselimuti kain sambil bertanya kaget, "Di mana bajuku? Kemana celanaku?" Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah. "Di manakah aku? Tempat apakah ini? Kenapa bau tanah dan lumpur?" Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah. Dan sebenarnya apa yang dia alaminya bukanlah mimpi. Ya, dia sadar bahwa dirinya benar-benar telah mati. Berteriaklah dia sekeras-kerasnya, memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggap bisa menyelamatkannya. Namun tidak ada seorang pun yang menjawabnya. Dia yang selama ini lupa pada Allah pun ingat bahwa Allah adalah satu-satunya harapan. Menangislah dia sambil meminta ampun. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah." Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa, yang belum pernah dirasakan sebelumnya sepanjang hidupnya. Jika dia orang baik, akan muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum, dan akan mendudukkannya dan menenangkannya, menghiburnya dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Jika dia orang yang buruk, maka akan datang dua malaikat dengan wajah bengis yang akan menambah ketakutannya, dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. Pertolongan Al-Quran di dalam kubur. Dari Said bin Sulaim radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, bukan pula yang lain." Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnunah, bahwa jika seseorang telah meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat, agar memudahkan tanya jawab. Tetapi, si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku, dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian, aku tidak akan berpisah dari orang ini,
sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran, yang terkadang kamu baca dengan suara keras, dan terkadang dengan suara perlahan, jangan khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dari Permadani Sutra.